Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kuliahnya dengan materi menentukan daerah hasil ya. Jadi di sebelumnya pertemuan kita itu mengenai beberapa jenis fungsi, sekarang untuk menentukan daerah hasil. Tapi mungkin tidak semua fungsi bisa kita tentukan dengan mudah daerah hasilnya gitu ya. Mungkin ini beberapa fungsi dasar saja. Nanti fungsi-fungsi yang susah kita cari daerah hasilnya, terus kemana dong Bu? Ya susah itu kan maksudnya kalau manual. Nanti kita bisa dekati dengan metode numerik gitu ya untuk menentukan hasil. Tapi itu tidak kita pelajari sekarang, kita pelajari yang sangat mendasar dulu ya. Oke, udah siap ya? Oke, menentukan daerah hasil. Tadi di fungsi linier itu daerah hasil daerah hasilnya real ya. Sebetulnya kalau misalnya fungsinya itu saya beri nomor 1 mungkin polinom, fungsi polinom. Saya langsung ke contoh soal ya. Jadi misalkan saya punya fungsi kuadrat, nggak usah fungsi polinom ya, fungsi kuadrat aja deh. Fungsi kuadrat. Nah, ingat fungsi kuadrat itu tadi apa? Daerah asalnya lebih besar dari 0 ya. Jadi misalkan saya punya fx sama dengan berapa ya? X kuadrat plus 4x min 6. Nah, tentukan daerah asal dari f dan daerah hasil dari f. Jadi kalau fungsinya gx ya berarti dg sama wg gitu, karena di sini fx berarti df sama wf. Tentukan df dan wf. Oke. Jawabnya di sini. Oke, jawab. Nah, pertama, si fx-nya itu kita buat kuadrat sempurna dulu. Kenapa? Karena kita sebetulnya ini mencari seperti dengan pergeseran gitu ya, dengan pergeseran fungsi. Jadi, kalau masih ingat dulu untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, itu kita bisa buat dia jadi caranya itu difaktorkan. Yang kedua itu caranya dilengkapkan kuadratnya. Cara yang ketiga itu dengan menggunakan rumus kecap. Nah, masih ingat rumus kecap? X1, 2. Kenapa dinamain kecap? Saya bilang kecap karena ada ABC gitu. Kayaknya itu merek dari zaman kapan tahu. Min B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC dibagi dengan 2A gitu ya. Ada A, ada B, ada C. Nah, ini salah satu rumusnya. Tapi di sini kita nggak pakai itu. Kita pakainya ini, melengkapkan kuadrat. Jadi, awalnya X kuadrat tambah 4X dikurangi 6. Nah, ini ya, X kuadrat tambah 4X dikurangi 6. Berarti cara melengkapkan kuadrat, pertama X kuadrat ini dibuat X dulu. Kalau ada koefisien bagi 2 ya. Ya. Kemudian, nah yang di sini kita nggak akan pakai persamaan kuadrat yang aneh-aneh kok, karena esensinya bukan di situ ya. Plus 4x, jadi koefisien dari x dibagi 2. Plus 4 dibagi 2 berapa? Plus 2 ya. Plus 2, gitu kan? Lalu kasih kuadrat. Nah, sekarang belakangnya berapa? Ini kan ada min 6 di atas. Nih, min 6. Ya. Kita cek dulu. Jadi kalau x tambah 2 kuadrat, X tambah 2 kuadrat, itu kalau diuraikan berapa sih? Kan X kuadrat ditambah 2 kali 2 kali X itu ya. 2 kali A kali B kan gitu, 2AB. Jadi di sini 4X. Ditambah 2 kuadrat, 4. Nah, padahal di sini negatif 6. Maaf, kegeser. Padahal di sini negatif, di sini nih, di sini padahal negatif 6. Jadi kalau di situasinya plus 4 supaya jadi negatif 6 diapain? Dikurangi 10 ya. Jadi kalau ini dikurangi yang ini nih, dikurangi 10 ya. Ini pasti nanti jadinya ini. Jadi di sini kita tuliskan dikurangi 10. Nah, gitu. Oke.
Jadi kalau daerah asal sih otomatis di sini ya. Kalau untuk daerah asal ini udah pasti jawabannya. Ini untuk daerah asal itu pasti bilangan real. Ini fungsi polinom ini kan, kuadrat. Nah, tapi untuk menentukan daerah hasil kita buat seperti ini dulu. Nah, kemudian daerah hasilnya gimana? Pada saat mau menentukan daerah hasil, kita mulai dari sini. Bahwa yang namanya kita sudah tahu fungsi dikuadratin, ya, fungsi dikuadratin itu pasti nilainya itu paling kecil pasti 0. Semua fungsi dikuadratin, mau berapapun yang ada di dalam sini, itu semua fungsi dikuadratin, nilainya pasti paling kecilnya itu 0. Jadi di sini tandanya lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita ubah sedikit-sedikit, ya. Ubah sedikit-sedikit. Saya tulis di mana ya? Di sini ya, note. Jadi pertama langkahnya menentukan WF itu pertama cari DF dulu. Nah, udah dapat DF-nya, yang kedua cari awal ya, awal untuk memulai. Cari apa ya, awal. Ya awalan lah ya gitu. Jadi di sini terus yang ketiga ubah X pada DF menjadi Fx. Gitu. Kan kalau X daerah asal, kalau Fx berarti daerah hasil kan? Betul ya. Oke, di sini jadi berikutnya X plus 2 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Kita ubah dia sedikit-sedikit, awalnya X plus 2 kuadrat berubah jadi ini. Nah, awalnya X plus 2 kuadrat berubah jadi ini. Yang kurang apa? Yang kurang cuma min 10 kan? Karena yang kurang cuma min 10, berarti kedua ruas X plus 2 kuadrat saya kurangi dengan 10. Yang di kanan juga saya 0 dikurangi dengan 10. Jadi di sini kalau kita lihat X plus 2 kuadrat min 10 ini udah berubah jadi apa? Jadi Y ya. Ini kan Fx sama dengan Y ya kan? Kemudian lebih besar dari min 10. Udah dapat. Jadi di sini WF-nya. Kalau WF kan dalamnya Y tadi ya. Itu adalah paling kecilnya, berarti saya bisa pakai notasi ini min 10 sampai tak hingga gitu. Atau boleh juga misalkan kamu mau tulis Y di mana Y lebih besar sama dengan negatif 10 gitu ya. Oke, sampai sini semoga masih oke. Ya, ini berikutnya saya lanjut dengan fungsi kedua. Nanti gambarnya dikasih, tenang. Nah, fungsi kedua. Fungsi kedua itu apa tadi? Fungsi akar ya. Jadi fungsi akar nggak semuanya bisa kita cari daerah hasilnya ya. Nggak semuanya. Ya, sebelum itu kamu harus ingat dulu ini. Ini berlaku untuk semua fungsi ya. Nah, saya kasih merah juga. Ini berlaku untuk semua fungsi, bukan hanya polinom. Ya. Oke, sekarang untuk fungsi akar. Langsung saya tulis contohnya aja. Pertanyaannya sama ya, tentukan DF dan WF. Oke, fungsinya berapa ya? Akar 4 min sini saja. Min X kuadrat. Saya kasih negatif juga deh. Saya tulis ulang biar rapi. Negatif akar 4 min X kuadrat misalnya. Oke. Itu kan daerah asal dan daerah hasil. Oke, ingat. Jawab.
Bagaimana daerah asalnya? Daerah asalnya berpegang pada rumus yang tadi. Jadi kalau fungsi akar apa? Rumusnya Tx yang di dalam akar harus lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini untuk menentukan df ya. Jadi untuk menentukan df pertama 4 min x kuadrat harus lebih besar sama dengan 0. Kalau kita lihat ini jadi kemana? Nah, masih ingat ketasamaan ya materi kita sebelumnya. Ketasamaan pertama, ketasamaan polinom ini jadikan satu ruas 0. Oh, sudah 0 nih ruas sananya. Oke, lanjut. Kalau gitu, apalagi? Jadikan satu ruas 0, lalu faktorkan. Kalau bisa. Bisa nggak? Bisa. Ya, ini rumus dari kalau kamu. Kok. Nah, jalan sendiri dia. Nah, ini itu 4 min x kuadrat. Kalau kalian ingat ada rumus namanya selisih 2 kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Jadi apa? A min B dikurangi dengan A plus B. Nah, mana A-nya? 4. A kuadratnya 4. B kuadrat itu X kuadrat. Berarti kalau A di sini jadi 2. Sini B jadi X gitu ya. Masukkan ke dalam rumus. Ini otomatis jadi 2 min X dikali dengan 2 tambah X. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian udah dapat, tentukan pembuat 0, masukkan ke dalam garis bilangan. Oke, ini garis bilangannya. Berapa aja angkanya? Kalau 2 min X saya bikin 0, 2 min X ini saya bikin 0, X-nya dapat 2 ya. Berarti 2. Karena ada sama dengannya, berarti di garis bilangan 2 itu saya buat urak-urak. Terus urak-urak atau penuh titiknya. Kalau 2 plus X, ini dapat X-nya min 2. Sama dia juga urak-urak, tapi negatif 2. Udah dapat garis bilangan, terus apa? Masukkan contoh, misalnya titiknya 0, boleh. Atau di sini masukkan berapa ya? Masukkan 1000. 1000 kan ada di interval kanan ya. Jadi di interval kanan ini lebih dari 2, di interval tengah itu dari min 2 sampai 2, di interval sebelah kiri itu diminta hingga sampai min 2 gitu. Angkanya bebas mau dimasukkan berapa saja. Jadi tidak harus kita masukkan X-nya 0, tidak harus. Saya masukkan 1000, 1000 masuk sini, 2 dikurangi 1000, 2 min X ya. 2 dikurangi 1000 negatif kan. Kali 2 tambah 1000 positif. Nggak usah dihitung angkanya berapa. Pokoknya positif negatif aja. Berarti di sini negatif, positif, negatif. Kenapa ganti tanda? Nah, karena ini pangkatnya ganjil semua. Ini pangkat 1, ini pangkat 1 dulu. Gitu ya. Kemudian yang kita ambil adalah yang lebih dari 0. Yang lebih dari 0, ini berarti dari min 2 sampai 2. Sehingga DF-nya bisa kita tuliskan sebagai, karena urak-urak ya, penuh, min 2 sampai 2. Nah, gitu. Nah, sekarang, oke, nanti untuk itu, nanti kalau misalnya tadi masih ada yang bingung di bagian garis bilangan, silahkan dicek lagi catatannya tentang ketasamaan ya. Sekarang mencari WF-nya. Nah, mencari WF itu dimulai dari apa? Dimulai dari sini. Dari sini. Nah, dari situ kita dapat bahwa, jadi kalau dari DF itu kita dapat min 2 sampai 2, ini artinya apa? Artinya X ada di antara min 2 sampai 2. Pakai sama dengan kan, karena kurung siku. Oke, kemudian kita ubah sedikit-sedikit si X ini supaya jadi apa? Supaya jadi Fx. Apa Fx-nya? Fx-nya itu tadi, negatif akar 4 min X kuadrat. Bagaimana cara ubahnya? Sedikit-sedikit. Mulai dari X. Apa yang paling dekat dengan X? Tanda kuadrat. Oke. Berarti di sini X-nya kita kuadratin. Nah, kalau X dikuadratin, ingat interval itu interval dari min 2 sampai 2. Artinya bilangan paling kecil yang ada di selang itu adalah min 2. Bilangan paling besar yang ada di himpunan itu adalah 2. Gitu ya. Jadi apa tuh? Paling kecil tulis di kiri, paling kanan tulis di kanan. Nah, sekarang min 2 sampai 2. Kalau X di antara min 2 sampai 2, kira-kira angkanya berapa aja?
Oh, min 2, min 2, wah, goyang-goyang. Min 2, min 1, 0, 1, 2 misalnya. Nah, ini kurang tepat. Kenapa? Karena yang kamu sebutkan itu hanya bilangan bulat saja. Padahal ini kan bilangan real. Kalau bilangan real semuanya nggak bisa kita catat satu-satu. Sehingga ini misal aja ya. Ada min setengah, ada sepertiga, ya nggak? Nah, jadi bilangannya banyak. Cuman paling kecil min 2, paling besar 2. Kemudian kalau saya kuadratkan, ini kan X. Kalau saya kuadratkan, maka semua bilangan di interval min 2 sampai 2 itu dikuadratin juga. Jadi ini 2 misalkan jadi 4, 1 jadi 1, sepertiga jadi 1/9, 0 tetap 0, ini positif 1/4, 1, 4 misalnya. Dan masih banyak lagi bilangan-bilangan di antara mereka, iya kan? Karena ingat bilangan real ya. Oke, lalu lihat sekarang yang paling kecil bilangan berapa? Kalau kamu lihat bilangan berapa coba? Bilangan 0, ya nggak? Paling besar di sini ada 4, di sini juga ada 4. Jadi paling besarnya 4. Sehingga di sini X kuadrat itu dari 0 sampai 4. Paham nggak? Oke, saya coba yang lain ya. Misalkan saya punya bilangan begini. Min 4 X sampai 3. Terus ternyata intervalnya mau saya kuadratin juga. Yang paling kecilnya jadi berapa? Gampangnya gini, di antara min 4 sampai 3 ada 0 nggak? Ada. Kalau ada berarti ini kurang dari sama dengan di sini 0. Sekarang paling besar ya. Biasanya itu salah satu di antara kedua ujung ini. Min 4 dikuadratin 16. 3 dikuadratin 9. Maka paling besarnya adalah 16. Nah, 16 terus di sini. Tandanya kurang dari apa? Kurang dari sama dengan. Lihat tandanya min 4 apa? Ada sama dengan. Berarti di sini sama dengan. Beda lagi kalau misalkan gini, min 2 misalnya lagi kurang dari X kurang dari 4. Nah, oke gini, misalkan X-nya saya kuadratin, paling besarnya berapa? Maaf, paling kecilnya. Nah, ini kalau saya kuadratin 4, ini 16 kan? Di tengah-tengah min 2 sampai 4 ada 0 nggak? Oh, ada. Nah, 0 itu karena ada di tengah selalu pakai sama dengan. Paling besarnya, lihat. 4 sama 16 gedean mana? Gedean 16. Oke, 16. Pakai sama dengan apa enggak? Lihat, 16 ini asalnya dari 4. 4-nya ada sama dengan enggak? Enggak ada. Berarti di sini juga enggak ada. Gitu ya. Oke, kembali lagi ke soal kita. Jadi jauh ya. Ini baru nyampe X kuadrat di antara 0 sampai 4. Kemudian, apalagi biar mirip? Ini ada minus nih. 4 min X kuadrat. Ya kan? Ada minusnya dulu kan? Oke, dikali negatif semua ruas. Berarti ini jadi 0, negatif 0 kan nggak ada ya. Tandanya berubah ya. Ingat kesamaan dikali negatif 1 pasti dia berubah. Ini negatif X kuadrat, ini negatif 4. Dan ini tandanya pasti bareng-bareng ini arahnya. Nggak mungkin satu tandanya ke sini, satu tandanya ke sini, X gitu ya. Ini nggak mungkin ya. Jadi membingungkan logikanya. Jadi seperti ini. Kemudian apa? Ini ada positif 4 kan? Berarti tambah 4. Semua ruas ya. Ini tambah 4. Ini tambah 4. Jadi 4 min X kuadrat. Ini tambah 4. Jadi 0. Lalu dia apa kan? Diakarkan. Semuanya diakar. Akar 4, 2. Ini jadi akar 4 min X kuadrat. Di sini jadi akar 0, 0. Kemudian apa lagi? Yang terakhir adalah dikali negatif. Dikali negatif, tanda kesamaan berubah lagi ya. Ini jadi min 2. Di sini negatif akar 4 min X kuadrat. Ini jadi 0. Kemudian, nah kita dapat ya. Saya geser sedikit. Nah, di sini. Ini udah sama kayak apa? Nih. Udah sama kayak fx belum? Udah. Nah, kalau udah sama kayak fx, kita ganti y. Ini diantara min 2 sampai 0. Oh, jadi WF-nya gimana? Dari sini kita dapat. WF-nya itu adalah apa? Min 2. Min 2 ada sama dengannya, berarti siku. Sampai 0. 0-nya ada sama dengannya, siku juga. Sehingga kita lihat di sini DF-nya udah kita dapat tadi. WF-nya kita dapat juga.
Oke, dua fungsi dulu. Kita lanjutkan lagi berikutnya ya, di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.